Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga, Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun. New life yang the tribe. Ya, beberapa di antara kamu mungkin lagi fokus sekarang untuk memulai hidup yang baru, lembaran baru, hati, pikiran, atau mungkin bahkan pekerjaan yang baru. Yang butuh force, butuh fokus atau butuh tenaga ekstra, semangat dari dalam diri kamu untuk memulai lembaran baru ini. The Tribe. Beberapa di antara kamu mungkin ada dealing dengan keluarga, teman, circle pertemanan ini untuk game ini. Atau mungkin partner kerja kamu, komunitas, atau hal-hal yang berhubungan dengan interaksi, berkomunikasi. Ya, dan ada angka 8 di sana. Angka 8 menunjukkan bahwa ada sesuatu yang pola atau pattern-nya itu sama. Mungkin tadinya ada masalah komunikasi, ada misunderstanding, ada kurang komunikasi, atau mungkin ada kesalahpahaman terjadi di dalam pertemanan kamu atau komunitas kamu. Nah, itu muncul lagi mungkin di pertengahan bulan ini, atau masalah yang sebelumnya belum selesai dan lanjut lagi di pertengahan bulan Februari ini. Oke, sebenarnya untuk energi Gemini di pertengahan bulan ini sehubungan dengan full moon di Leo tidak terlalu buruk ya, enggak. Cuman kita perhatikan lagi di sini gimana dengan kartu kamu untuk pertengahan bulan Februari. Ada The Emperor, Seven of Swords, Two of Pentacles, Wheel of Fortune. Ada The Sun, bagus banget nih. Eight of Wands, Page of Swords, Five of Pentacles, Six of Swords, dan untuk outcome-nya ada Nine of Swords. Wow, new life dan juga Nine of Swords. Jadi ketahuilah, ini bukan ending, bukan hal yang menakutkan atau yang mengecewakan 100%. Kadangkala kita harus kehilangan suatu pekerjaan untuk memulai atau mencari yang lebih baik lagi. Atau mungkin kadangkala kita dihadapkan dengan masalah supaya kita ditempah menjadi pribadi yang kuat. Dengan kehilangan kita akan belajar untuk mandiri, kan gitu ya. Di sini mungkin ada beberapa di antara kamu dealing dengan pertemanan, di mana hubungan pertemanan jadi retak karena adanya miskomunikasi, ada kesalahpahaman, ada hal-hal di belakang dari pertemanan ini yang kamu curigai, sehingga terjadi keretakan. Ada The Emperor. Untuk The Emperor sendiri, ini bisa jadi kamu dealing dengan energi Aries, atau ini kamu sendiri ya. Ini energi pemimpin, seorang pemimpin, kepala rumah tangga. Dia selalu ingin yang terbaik untuk kesejahteraan ataupun kebahagiaan orang-orang yang dia cintai, terkhusus anak-anaknya kalau kamu punya anak. Dan ada The Sun nih, untuk The Sun nih ada anak, ya, ada seorang istri yang sedang merajut, dan ada matahari. Ada ketekunan ini di dalam berkarir demi kesejahteraan keluarga, dan ada moving on. Sepertinya kamu pengen move on dari energi-energi toksik. Kamu gak pengen di situ lagi. Cuman entah kenapa ya. Seven of Swords, ya ini bagus banget ini. Seven of Swords, beberapa di antara kamu sangat cerdik, lihai. Ini energi licik ini ya. Dia akan selalu berusaha untuk mengantisipasi
segala sesuatunya sebelum bahaya datang, dia akan antisipasi itu, precautious dia. Oke, Two of Pentacles. Ada keuangan atau karir yang kurang stabil di pertengahan bulan ini, atau mungkin kamu yang jualan ada orderan yang kurang, tapi kalau kamu berusaha, ini Wheel of Fortune, ini kamu berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tekun, kamu akan mendapatkan banyak orderan. Ya, kamu akan mendapatkan banyak project. Ini sebenarnya tergantung kamu ya. Karena ini ada Wheel of Fortune dan juga Sun. Kalau kamu putar ini, bakalan ada sesuatu yang menjanjikan. Eight of Wands. Kamu selesaikan ini semua, kamu dapat hasil yang besar. Page of Swords. Page of Swords. Dan kamu sosok yang mau belajar ini, mengobservasi perkembangan atau apa kira-kira hal-hal yang perlu kamu kembangkan, kamu perbaiki. Dan yang paling menarik dari bacaan ini adalah The Sun. Dia posisinya ada di tengah-tengah ya. Kalau kamu keluarkan potensi kamu, kamu keluarkan semangat fokus kamu, maka ini akan kamu dapat. Ya, ada hal yang baik yang akan kamu dapatkan, cuman kamu mau nggak melepaskan keraguan-keraguan pada diri kamu. Ada Five of Pentacles, seperti meragukan diri sendiri, seperti nggak ada jalan keluar, takut, khawatir. Six of Swords. Six of Swords. Moving on. Untuk kadangkala di dalam kerjasama atau di dunia kerja ini ya, kadangkala kita merasa bahwa dengan menjalin pertemanan, menguatkan solidaritas, maka posisi kita akan kuat. Itu bagus-bagus banget gitu ya. Bagus-bagus banget sampai double. Itu bagus sebenarnya ya. Tapi jangan sampai kamu kayak berharap penuh dari solidaritas itu. Ada kalanya ketika kita udah down jatuh, kita malah nggak dipandang, nggak ditolong, nggak dianggap gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, siap-siaplah yang ada kita kecewa. Nah, baik kita berada di dalam satu komunitas, kita menjaga persahabatan atau solidaritas misalnya, tetaplah kamu memiliki seperti precaution ya, jaga-jaga dari dalam, menjaga batin, perasaan, pikiran, bahwasanya setiap orang itu mau dia membentuk komunitas, mau membentuk kekuatan bersama sekalipun, itu sebenarnya tujuannya untuk memenangkan pribadi masing-masing. Ya kan? Kamu butuh teamwork sebenarnya untuk membantu kamu jadi up, naik. Yang lain juga seperti itu, sama. Jadi tetap ya, individuality itu tetap ada di sana. Jadi ketika ada misalnya beberapa orang yang kamu temukan di komunitas kamu seperti egois atau mengecewakan kamu, tidak ngebantu kamu, padahal mereka kamu bantuin ketika dalam keadaan sulit, jangan fokus terhadap itu terus. Karena kalau kamu fokus terhadap itu terus, kamu bisa jadi mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kamu, potensi-potensi yang ada pada diri kamu yang harusnya kamu keluarkan ini, kamu pancarkan. Ini di tengah-tengah loh, dia seperti sumber ya kan, sumber cahaya ada dari dalam diri kamu. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Cups, ada tanggung jawab, ada komunikasi juga, ada Six of Cups. Ya, ada pada akhirnya energi yang membuat kamu bahagia. Bisa jadi anak-anak kamu. Dan Page of Cups, ada informasi, kabar, berita yang akan kamu dapatkan di minggu ini. Mungkin kamu dapat pesanan, orderan, atau kamu dapat project. Wih, mau nggak kamu ngerjain ini gitu. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk game ini, untuk The Emperor-nya. Untuk The Emperor ada Queen of Swords. Wow, clear-minded. Makin kesini kamu akan mendapatkan pemikiran yang terang benderang, cerah. Mungkin bisa jadi kamu berusaha untuk memiliki pikiran yang cerah, yang terang. Kalau pikiran kita kabut kan ngerjain apa-apa pun kabut ya. Oke, untuk Seven of Swords ya, saya klarifikasikan game ini The Hierophant. Ya,
The Hierophant. Sepertinya beberapa di antara kamu berusaha ini kalau bisa kita mengerjakan sesuatu hal atau mendapatkan keuntungan dengan cara instan, dengan teknik metode yang cepat, prosesnya, kenapa harus dengan cara yang lama? Ya, ini bagus juga ini untuk idenya ya. Two of Pentacles. Two of Pentacles. Ada The Fool. Iya, kudu harus hati-hati nih di dalam menyeimbangkan keuangan dan juga mengatur jadwal kerja ya. Kalau memang udah waktunya kerja, kerja. Waktunya untuk istirahat, istirahat. Waktunya untuk belanja misalnya, memanage keuangan. Kalau bukan hal-hal yang perlu banget untuk dibeli ya jangan dibeli ya. Kembali saya ralat lagi untuk The Hierophant. Beberapa di antara kamu mungkin menghindari metode atau teknik-teknik lama. Nggak begitu tertarik lagi dengan metode lama di dalam mengerjakan pekerjaan. Kamu pengen metode baru yang lebih cepat. Seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Untuk Wheel of Fortune. Ada The Sun. Wow. Ini muncul The Sun. The Sun. Ini bakalan keberhasilan luar biasa ini. Ya, hal-hal baik akan kamu dapatkan game ini. Knight of Swords, energinya driven, tapi kudu harus hati-hati ya, jangan sampai ada kekilafan, kesalahan, carelessness, kecerobohan, karena ini cenderung dia cepat dia pergerakannya, segala sesuatunya pengen cepat selesai. Bahkan sebenarnya ada tekniknya, ada step by step di dalam mengerjakan project atau sesuatu yang dealing sama kamu di sini. Ini harus step by step, ada aturan-aturannya gitu. Cuman ini energinya kayak dia mau cepat aja. Kalau ada cara cepat, kenapa harus dengan cara lambat gitu? Oke, untuk Eight of Wands-nya. Untuk Eight of Wands. Wow, ini Eight of Wands lagi. Gila. Ini benar-benar luar biasa ya. Ada Sun di sini, ada ini. Eight of Wands ketemu dengan kartu yang sama. Eight of Wands itu sesuatu yang membuat kamu sibuk. Mungkin bisnis yang kamu bangun membuat kamu jadi sibuk, banyak orderan ya, atau situasi semacam ada energi yang nge-force kamu untuk segera untuk menuntaskan ini semua. Ibarat banyak ini tugas-tugas di depan meja kamu, banyak proyek-proyek yang harus kamu selesaikan. Nah, kalau kamu bisa menuntaskan ini adalah keberhasilan ya. Oke. Page of Swords. Untuk Page of Swords, Four of Cups. Nah, ini dia nih, di awal kamu udah dapat clear minded. Iya, memang aku harusnya seperti ini. Aku harus melakukan ini supaya aku dapat keuntungannya lebih besar. Aku harus seperti ini supaya hidupku menjadi lebih baik lagi ke depan. Tapi setelah ada lagi jeda berikutnya, beberapa hari berikutnya, muncul lagi rasa bosan, jenuh, gak semangat. Ya ini dia ditawari cup nih, tapi gak semangat. Atau mungkin beberapa di antara kamu ada yang sedikit perfeksionis ya. Misalnya ketika kamu ngerjain pekerjaan ini kurang pas di hati kamu, kayak ada kesalahan, aduh langsung gak semangat, jadi malas lanjut. Nah, beberapa kadang juga kita ini ya, kalau megang handphone, sosial media ini bisa mempengaruhi mood atau semangat juga. Pada saat kita lagi banyak sekali kerjaan yang membutuhkan fokusnya kita, malah ada sesuatu yang mendisrupt, ada sesuatu yang mendistract atau mengganggu keseriusan kamu tadi. Bisa jadi omongan dari teman kamu yang menyindir kamu, atau bisa jadi sikapnya, ada mungkin status dia yang entah gimana-gimana nyindir-nyindir di media sosial gitu ya. Karena di sini ada Page of Swords nih, stalking. Kamu mungkin nge-stalkingin teman kamu dari sosial media, kamu lihat dia, ya kamu muncul lagi hal-hal yang menyakitkan tadi, yang mengecewakan, mungkin udah berlalu hal-hal yang membuat kamu kecewa itu, tapi melihat dia lagi, ya teringat lagi
Five of Pentacles. Ada momen tertentu mungkin yang membuat kamu teringat kembali lagi dengan hal-hal yang membuat kamu kecewa. Five of Pentacles-nya, untuk Five of Pentacles-nya ada Judgment. Iya, beberapa di antara kamu sekarang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian seleksi CPNS atau BUMN, atau mungkin anak-anak kamu ya, anak-anak kamu yang mungkin dia ini dealing dengan ujian, seperti ada keraguan, ragu, bisa nggak dia ya? Atau bisa nggak aku ya? Orang-orang di sekitar kamu mungkin meragukan kualitas ataupun kompetensinya kamu. Kalau kamu mengikuti ujian, seleksi untuk masuk perusahaan tertentu misalnya, kamu lagi dihadapkan dengan proyek yang banyak, seperti ada keraguan dari orang-orang di sekitar kamu mengenai keberhasilan kamu. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini energi kayaknya ragu. Aku nggak yakin si Gemini itu bisa berhasil. Semacam itu tuh ya. Oke, untuk Two of Wands ya. Six of Swords, ini dia nih. Bimbang, ragu. Sebenarnya dia ini udah punya satu di tangan apa yang dia tuju. Dan dia tahu kalau dia memegang, dia fokus pada yang satu ini nih, dia bakal mendapatkan keberhasilan. Ya, hal-hal yang baik ini untuk Sun. Di sini juga ada Sun, ada Wheel of Fortune lagi. Eight of Wands ini bahkan double di sini. Cuman entah kenapa tongkat yang di belakang ini jadi mungkin mengganggu pikiran dia. Kadang-kala gitu ya, kalau kita diberikan pilihan satu aja kita bisa fokus. Tapi ketika dikasih pilihan dua, jadi malah jadi nggak fokus. Jadi nggak 100% dia. Jadi terbagi-bagi. Ujung-ujungnya hasilnya jadi nanggung. Sama halnya kalau kita ngerjain kerjaan terlalu banyak. Kualitas hasil pekerjaan kita itu jadi nggak maksimal. Pengetahuan kita di bidang itu juga jadi sedikit-sedikit aja. Misalnya kamu suka merajut, suka mengajar, kamu suka ngonten gitu ya, semuanya mau dikerjain gitu. Tapi kan karena kamu sendiri loh gitu. Kita itu nggak bisa fokus di satu bidang kalau banyak yang kita kerjain. Akhirnya kan kamu mungkin bisa banyak hal tapi sedikit-sedikit, nggak sampai yang expert gitu. Nah, hal ini bisa juga mengganggu fokus di dalam mendalami suatu bidang. Kalau satu fokus hal tersebut juga bisa jadi kayak membuat kita jadi exhausted ya, stres sendiri karena terlalu banyak. Untuk ngebagi-bagi waktu juga susah, bagi-bagi perhatian juga susah. Dan kalau kamu punya satu doang nih misalnya, ini kan satu aja, yang difokusin satu, yang ditekuni satu, ini bakalan makin maksimal hasilnya, kamu juga makin lihai di dalam mengerjakannya. Oke, Nine of Swords. Untuk Nine of Swords-nya ada Two of Cups. Ya, untuk sesuatu hal yang kamu kerjakan, itu ada baiknya tanyakan hati dan pikiran kamu. Kalau kamu ngerasa udah exhausted, kamu ngerasa udah overwhelmed mengerjakan beberapa bidang, mungkin ini bertumpuk ya, sekaligus banyak gitu ya. Banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, let's say kamu mengerjakan 5 project yang berbeda topiknya sekaligus. Ini membuat kamu jadi ngerasa terbebani, tapi di sisi lain kamu ngerasa ini adalah tanggung jawabku, semacam itu ya kan. Padahal kamu nggak harus bertanggung jawab untuk semua. Kalau memang ini jadi membuat kamu stres, ya lepasin aja ini beberapa ya, fokusin satu. Atau pelan-pelan ini lepasin satu, jadi fokusin 2 atau 1 gitu. Atau jalin kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan kerjasama adanya teamwork, bisa ngebantu kamu untuk menyelesaikan project yang berbeda-beda ini nih. Kayaknya seperti seorang pemimpin ya, dia memang mungkin kreatif. Di sini ada The Emperor. Kamu mungkin sosok yang kreatif. Kamu banyak menyukai hal-hal tersebut dan kamu pengen wujudkan dalam bentuk usaha kamu.
Tapi kalau kamu sendiri yang ngerjain itu semua, kan terbatas oleh waktu, tenaga, dan perhatian. Oleh karena itu mungkin kamu perlu meng-hire teamwork-nya kamu. Teamwork ini ada khusus untuk bagian mengerjakan A, B, C, D. Nah, kamu di sana menempatkan posisi kamu sebagai kayak team leader atau atau promoter atau mungkin kamu sebagai ininya pencetusnya gitu ya. Tapi ya untuk melakukan hal semacam ini kan butuh modal, butuh uang, nggak mudah untuk memulai project yang besar seperti ini ya kudu ya bersabar dari kecil dari diri sendiri dulu ngumpulin uang gitu ya kan. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.